Juventus luncurkan jersey kandang 2025-2026 dengan aksen merah muda yang khas. Seragam baru ini tampil berbeda dengan variasi garis yang bervariasi ketebalannya, menciptakan tampilan yang energik. Logo klub serta sponsor tampil menonjol berkat warna merah muda yang mencolok. Adidas kembali berkolaborasi dengan Juventus untuk merancang desain bernuansa historis. Koleksi ini juga dilengkapi teknologi modern guna menunjang kenyamanan pemain selama pertandingan. Sentuhan klasik juga hadir melalui kerah Teamgeist, yang mengingatkan pada desain ikonik Piala Dunia 2006 yang dikenakan oleh banyak tim nasional saat itu. Desain jersey ini memberi penghormatan pada sejarah panjang Juventus. Kombinasi garis hitam putih yang tersusun dengan ketebalan berbeda terinspirasi dari gaya fashion khas Italia. Juventus dan Adidas bangga mempersembahkan jersey kandang terbaru untuk musim 2025-2026, bunyi pernyataan resmi klub. Menghadirkan sentuhan baru pada motif ikonik klub dengan aksen merah muda yang tetap relevan sepanjang zaman. Jersey ini mencerminkan transformasi identitas klub dari masa ke masa. Slogan We Are Youth Since 1897 menjadi landasan semangat yang diusung dalam desain terbaru ini. Aksen merah muda bukan hanya elemen estetika, melainkan juga simbol historis klub. Warna ini diaplikasikan pada logo Juventus, lambang Adidas, dan 3 garis khas di bagian bahu. Warna merah muda ini mengingatkan kembali pada akar pendirian klub, jelas pernyataan itu. Nuansa serupa juga pernah digunakan pada beberapa desain seragam klasik Bianconeri. Melalui unsur tersebut, Juventus menyatukan masa lalu dengan visi masa depan. Desain berani ini menonjolkan karakter klub yang penuh gairah dan gaya. Tak bisa perkuat Juventus di sisa musim, Pierre Kalulu sampaikan pesan dukungan. Pierre Kalulu menyatakan komitmennya untuk tetap mendukung penuh Juventus meskipun tidak bisa tampil dalam 2 laga terakhir musim ini. Bek berkebangsaan Prancis itu mendapat kartu merah dalam pertandingan imbang 1-1 melawan Lazio akhir pekan lalu, yang membuatnya harus menjalani hukuman larangan bermain 2 pertandingan. Aksi kekerasan yang dilakukan di babak kedua membuat musim 2024 hingga 2025 miliknya harus berakhir lebih awal. Saat Kalulu dikeluarkan dari lapangan, Juventus sedang memimpin 1-0, namun mereka harus rela kebobolan gol penyeimbang di menit ke-96. Hasil tersebut menjadi kerugian dalam perebutan tiket ke Liga Champions, terlebih karena persaingan 4 besar di Serie A yang sangat ketat. Untungnya bagi Juventus, hasil dari laga lain membantu mereka. Kemenangan Atalanta 2-1 atas AS Roma memastikan posisi keempat tetap dalam genggaman Bianconeri. Meski demikian, tekanan masih tinggi karena hanya ada selisih 2 poin antara 4 tim di zona Liga Champions, sementara 2 pertandingan tersisa. Kalulu, yang akan absen saat menghadapi Udinese dan Venezia, menyampaikan permohonan maaf serta dukungan moral melalui unggahan di media sosial. Dalam pesannya di Instagram, ia menyatakan penyesalannya atas insiden tersebut sekaligus menegaskan tekadnya untuk tetap mendukung tim dari luar lapangan. Bukan akhir musim yang saya harapkan, tulis Kalulu. Tapi meski tak bisa bermain, saya tetap akan menjadi pendukung nomor 1 tim ini. Ayo tuntaskan musim ini bersama, Forza Juve. Juventus berpeluang raup untung jika Dean Huijsen gabung Real Madrid. Juventus berpotensi meraih pendapatan signifikan apabila Dean Huijsen benar-benar hengkang dari Bournemouth dan bergabung dengan Real Madrid pada bursa transfer musim panas nanti. Nama Dean Huijsen semakin melambung sebagai salah satu bek muda paling potensial di Eropa. Setelah meninggalkan Juventus dan tampil menonjol bersama Bournemouth sepanjang musim ini, bek asal Spanyol itu mulai menarik minat sejumlah klub papan atas. Chelsea, Arsenal, dan Liverpool dilaporkan sudah menghubungi perwakilan Huijsen untuk membahas potensi transfer. Namun, pemain berusia 19 tahun itu dikabarkan lebih mengutamakan peluang bergabung dengan Real Madrid, yang juga disebut serius ingin merekrutnya. Meski begitu, Los Blancos kemungkinan baru akan mengambil langkah resmi usai mendapatkan persetujuan dari pelatih anyar, Xabi Alonso. Juventus sendiri memang tak memiliki niat untuk memboyong kembali sang pemain ke Turin. Meski begitu, mereka tetap memantau pergerakannya karena adanya klausul penjualan ulang sebesar 10% yang disisipkan saat melepasnya ke Bournemouth. Dengan estimasi nilai transfer mencapai lebih dari 50 juta euro, si Nyonya tua bisa memperoleh pemasukan yang cukup besar jika kesepakatan tercapai. Inilah alasan mengapa Juventus masih memperhatikan perjalanan karir Huijsen meski sang bek telah pergi. Performanya yang terus berkembang dan minat dari sejumlah klub elit menjadikan musim panas ini sebagai titik penting dalam karirnya. Huijsen dikenal berkat ketenangan bermain, kualitas teknis yang solid, serta potensi besar di lini pertahanan. Jika transfer ke Madrid benar-benar terjadi, langkah tersebut bisa menjadi tonggak penting dalam pengembangan karirnya sekaligus mengukuhkan posisinya sebagai salah satu bek muda teratas di Eropa. Juventus serius ingin rekrut kembali Antonio Conte untuk musim 2025-2026. Juventus saat ini belum memiliki pelatih kepala tetap. Mereka masih mengandalkan Igor Tudor sebagai pelatih sementara setelah memecat Thiago Motta beberapa bulan lalu. Kabarnya, manajemen Bianconeri sedang berburu sosok pelatih berpengalaman untuk musim depan.
sejumlah nama telah muncul sebagai kandidat potensial. Menurut laporan dari Gianluca Di Marzio, Juventus sudah menetapkan pilihan utama mereka. Klub asal Turin itu dikabarkan mengincar Antonio Conte sebagai pelatih anyar. Conte disebut sebagai prioritas utama Juventus dalam upaya mencari pelatih baru di musim panas mendatang. Pertimbangan mereka cukup jelas, Conte adalah pelatih berpengalaman yang terbukti mampu membawa kesuksesan di berbagai klub. Terlebih, Conte sudah pernah membesut Juventus dan mempersembahkan sejumlah trofi bergengsi, sehingga ia dianggap sebagai opsi ideal untuk kembali menukangi tim. Laporan tersebut juga menyebut bahwa Juventus masih memiliki peluang merekrut Conte. Meskipun baru menjalani musim pertamanya bersama Napoli, Conte dikabarkan kurang nyaman berada di sana. Ia dilaporkan memiliki konflik internal dengan Presiden Napoli, Aurelio De Laurentiis, yang membuatnya mempertimbangkan hengkang pada akhir musim. Namun, jika Juventus ingin membawa Conte kembali ke Allianz Stadium, mereka harus siap menebus biaya kompensasi yang besar. Pasalnya, kontrak Conte bersama Napoli masih berlaku hingga 2027, dan biaya pelepasannya ditaksir melebihi 10 juta euro. Jonathan David siap merapat ke Juventus, diproyeksikan gantikan Vlahovic. Juventus kini tengah intens mencari sosok penyerang baru guna memperkuat barisan depan mereka untuk musim depan, dan nama Jonathan David kini masuk dalam daftar utama. Striker asal Kanada tersebut telah menyatakan keinginannya meninggalkan Lille, memberikan kesempatan besar bagi Juventus untuk merekrutnya. Dalam beberapa tahun terakhir, David tampil konsisten sebagai salah satu striker tajam di kompetisi Eropa. Meski demikian, Lille memutuskan tidak memperpanjang kontraknya yang akan segera berakhir. Tawaran perpanjangan sempat diajukan oleh klub, namun ditolak oleh sang pemain, yang memastikan akan hengkang pada akhir musim. Juventus pun dikabarkan siap melego Dusan Vlahovic, dan berencana menggunakan sebagian dana hasil penjualannya untuk mendatangkan penyerang pengganti. Jonathan David dinilai menjadi opsi ideal karena ketajaman serta pengalamannya tampil di level tinggi. Namun, persaingan dalam memboyong David cukup ketat, dengan Napoli dan sejumlah klub besar Eropa lainnya juga memantau situasinya. Dalam pesan perpisahan yang emosional, David menyampaikan salam kepada publik Lille, setiap kisah memiliki awal dan akhir. Saya ingin menyampaikan secara langsung bahwa setelah bertahun-tahun membela klub ini, kini tiba waktunya untuk mengucapkan selamat tinggal, ujarnya seperti dilansir Tutto Mercato Web. Saya telah melewati 5 musim yang luar biasa di sini. Saya tahu tidak selalu berjalan mulus, tetapi saya harap melalui gol dan selebrasi saya telah memberi kebahagiaan kepada kalian. Khususnya dengan gelar Liga 1 dan trofi lainnya, saya rasa kami telah membawa momen-momen menyenangkan. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua rekan setim, pelatih, staf, tim medis, para direktur, serta semua orang yang saya temui dan bekerja sama selama bulan-bulan saya di klub. Dengan catatan impresif di Liga 1 serta kemampuan beradaptasi dalam berbagai sistem permainan, Jonathan David dinilai memiliki potensi untuk sukses di Serie A.